Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Demonstrasi kontekstual modul 1.1.a tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah tentang pendidikan berpihak kepada murid, di mana tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat. Adapun dari tujuan pendidikan tersebut, yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Artinya di sini murid diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman, di mana kodrat alam disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sedangkan kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman sekarang, yaitu pembelajaran menggunakan teknologi. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Jadi, di sini murid memiliki banyak karakter. Ada yang belajarnya audio, ada yang belajarnya visual. Maka guru harus memahami agar bisa menentukan cara belajar yang pas untuk muridnya. Yang keempat, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu apa? Apa yang ingin kita capai? Jadi, jika kita sudah tahu tentang tujuan, maka kita tinggal mengarahkan anaknya ke dalam tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pendidik. Yang pertama, Engarso Sungtulodo. Guru harus bisa memberikan contoh teladan kepada muridnya. Di sini sebagai contoh, saya belajar disiplin, tepat waktu dalam masuk, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kedua, Ing Madio Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemampuan diri siswa untuk belajar. Di sini saya berperan aktif dalam melakukan seleksi prestasi OSN. Saya mendampingi anak untuk memberikan dorongan pada seleksi jalur prestasi untuk kuliah, memberikan dorongan sehingga yang dulunya hanya lulus 2 sekarang sudah mencapai lulus 23. Yang ketiga, Uri Handayani. Guru harus memberikan motivasi atau arahan kepada murid. Jadi kita senantiasa memberikan motivasi kepada murid tentang pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, bahwa pendidikan itu akan dipetik hasilnya nanti di kemudian hari. Semakin kita berilmu, maka semakin mudah kita dalam menentukan masa depan. Pendidikan yang berpihak pada murid itu harus kita kembangkan atau kita laksanakan dalam 3 bentuk. Pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Artinya di sini anak diberikan bebas dalam menentukan belajarnya. Apakah pakai metode, apakah dengan bermain sambil belajar, atau dengan fokus pada pembelajaran mereka. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Kita harus mengajarkan kepada anak untuk selalu kreatif dan inovatif, memanfaatkan lingkungan dalam belajar. Artinya jangan sampai keterbatasan lingkungan kita menyebabkan kita sulit untuk belajar. Yang kedua, ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sini kita harus menyesuaikan pembelajaran pada zaman sekarang, yaitu menggunakan IT. Anak diajak untuk belajar pakai Google Form, belajar dengan Classroom. Itu pernah dicoba pada waktu musim pandemi. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran di sekolah masih banyak ditemukan teacher center, di mana murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Hal ini tampak karena terlihat ketika guru memberikan materi semuanya kepada siswa. Siswa tidak diberikan untuk berpendapat, diberikan untuk mengeksplorasi semua pemikiran dia. Intinya mereka harus mencatat apa yang disampaikan guru, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. Untuk mengembangkan itu, di sekolah saya sudah dikembangkan tentang program ekstrakurikuler, di mana tujuannya agar anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dia miliki. Selanjutnya, dua, ada program bimbingan objek desain nasional. Di sini kita mengarahkan kepada anak-anak untuk berprestasi dalam bidang akademik sesuai dengan kemampuan akademiknya. Yang ahli dalam bidang geografi, dia ikut geografi. Tujuannya apa? Untuk karir mereka, yang berguna untuk seleksi mereka nanti pada waktu masuk perguruan tinggi negeri, di mana jika mereka nanti dapat
juara yang berguna sertifikatnya untuk salah satu penunjang kelulusan di universitas negeri dengan biaya gratis. Yang ketiga ada namanya kegiatan pembelajaran. Di sekolah kami ada kegiatan pembelajaran outdoor yang menyesuaikan dengan kemampuan anak. Ada kegiatan menggunakan IT, dan ada kegiatan yang mengeksplorasi anak dalam bentuk berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya ada kegiatan 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Di sini tujuannya untuk menumbuhkan budi pekerti kepada anak. Bagaimana menghargai seorang guru, bagaimana menghargai seorang teman, bagaimana menghormati guru dan bagaimana menghormati teman. Yang nantinya diharapkan budi pekerti mereka, akhlak mereka akan menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya pasti banyak sekali tantangan yang muncul di dalam diri anak. Salah satunya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dari masalah itu, maka harus ada solusi. Solusinya yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai kegiatan seminar, workshop, pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan guru tentang pendidikan berpusat pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan atau jenuh dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Jika semua ini dilaksanakan oleh guru, insya Allah, maka pendidikan yang diharapkan memerdekakan siswa akan terwujud secara baik. Mari kita menjadi guru yang selalu menuntun, mencerdaskan, dan memerdekakan, serta jadi suri tauladan bagi anak-anak didik kita, sehingga nantinya pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih bermutu dan berkualitas, terkhusus untuk instansi saya, SMA Negeri Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.